Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pandu Abu yang baru datang dari sini di Kumu. Kita ketemu sama Ustaz juga tadi. Jadi Bapak Kiai, Bapak Muhammad, Bapak Hades yang berkesempatan hadir bersama kita di Masjid Miftahul Falah. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat atau masyarakat, santri dan adik-adik semua, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di penghujung bulan Rabiul Awal ini kita dapat memperingati Maulid baginda Rasulullah SAW, yang mana Maulid ini adalah sebagai pengingat, sebagai sarana kita untuk mengingat kembali siapa baginda Rasulullah SAW, mengingat kembali bagaimana sosok beliau yang semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Tadi panjang lebar dari sampaikan dan sangat luar biasa. Jadi apabila dia utamakan biasanya tidak seru, ya tidak seru dan juga di aktivitas tadi. Jadi dia atas nama Pak Ibu Baik yang tentu kemudian mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Guru khusus, Bapak Kades, para tamu undangan yang berkesempatan hadir memeriahkan Maulid baginda Rasulullah SAW. Perlu kita ingat juga bahwa saat-saat ini ada berita terbaru yang mengatakan bahwa saudara kita di Palestina itu sedang ditempur dan dijajah, yang mana di saat modern saat sekarang ini penjajahan sudah dihapuskan, tetapi ternyata masih ada penjajahan di atas muka bumi, yaitu di bumi Palestina. Bumi Palestina ini perlu kita maklumi juga, perlu kita ketahui, paling tidak sebagaimana disebutkan dalam ayat Azizun alaihi itu salah satu sifat Rasul itu merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Jadi apa yang pernah kita rasakan pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan itu karena kita bersaudara, maka di setiap ibadah kita bersaudara. Semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan ketabahan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena diciptakannya bumi Palestina ini memang untuk tempat syuhada, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Sa'ad bin Haibi yang mengumpulkan pemuda-pemuda Mesir saat itu, apa jadwalnya, apa yang dibangun saat pada kebersamaan dalam satu keyakinan, yaitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mengobarkan semangat cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemenangan itu tidak lain karena mereka kuat bersatu dalam satu kekuatan, yaitu kekuatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga Palestina ini adalah di mana tempat dulu, ya, kiblat kita pernah selama kurang lebih 17 bulan kalau tidak salah, ya, kita berkiblat ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ada yang 6 hari 17 bulan. Itu tempat kiblat kita dulu, ya, sebelum ke Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, Palestina ini adalah tempat titik akhir Isra baginda Rasulullah SAW dari Makkah ke Palestina. Kemudian titik awal Mi'raj baginda Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha. Paling tidak kecintaan kita bahwa Palestina ini bukan sekedar negara, tetapi negara istimewa yang merupakan tempat yang surganya para syuhada. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan Maulid baginda Rasulullah SAW, kesyukuran kita sangat akan semakin terpupuk
Kalau bayangkan di Palestina itu orang beribadah tidak bisa seperti ini. Ya, orang tidak bisa maulidan, orang tidak bisa santai-santai seperti ini. Mereka siang hari, pagi hari, apalagi yang kelihatan di video itu kan ada seorang anak sedang menunggu rotinya tembus dulu ke bagian sana. Nah itulah yang wajib kita syukuri, kita bisa beribadah dengan. Nah dari itu mudah-mudahan peringatan Maulid baginda Rasulullah SAW khusus terhadap adik-adik ini santri manusia ya. Jadi dalam belajar ya banyak itu yang sampai ke dia bagaimana kehidupan di santri ya, hilang itu tidak ada tempat nanti. Memang sedang menuntut ilmu itu butuh perjuangan, tidak ada pendidikan itu, tidak ada menuntut ilmu itu enak-enak. Kalau mau enak silakan di rumah. Kita di pondok itu juga dengan segala keterbatasan kita mampu menjadi santri yang berjuang. Pulang membawakan orang punya ilmu, bukan pulang membawakan orang punya keluhan. Ya, jadi apapun yang dihadapi kita terima saja. Karena kalau muslim saja dia jadi kuat ini tidak tidur-tiduran, tapi dengan jihad yang kuat, dengan perjuangan melawan nafsu, melawan malas, melawan letih, sehingga bisa menjadi orang muslim. Ya, nah kita sekarang ingin damai dan terang, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ketika seorang sahabat minta kepada baginda Rasulullah SAW, Rasul meminta apa yang akan saya doakan kepada, apa yang dia minta bersamamu Rasul di dalam surga. Yang diminta dalam lain bersama Rasul, ayo bersama Rasul yang kita temani Rasul. Ya. Kelasnya ulul azmi, bahkan sayyidul awwalin wal akhirin. Ya Nabi yang paling mulia mau ditemani. Berarti kan harus level dengan temannya ini. Apa kata baginda Rasul? Kalau tidak mau sama saya di surga, fa'inuni bika gratis. Maka bantulah saya dengan banyak-banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dengan peringatan Maulid baginda Rasulullah SAW tidak hanya sebatas ini saja. Pengaruh barokah daripada Maulid baginda Rasulullah SAW, kita pupuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, mengikuti akhlak beliau, bagaimana beliau seorang guru, bagaimana beliau seorang pemimpin, bagaimana beliau seorang tokoh, bagaimana beliau seorang suami, itu semua ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah SAW contoh yang baik. Tidak selesai sampai sana. Kalau selesai sampai sana semua kita bisa mengikuti baginda Rasulullah SAW. Tapi sambungan ayatnya, orang yang bisa mengikuti baginda Rasul adalah pertama, liman kana yarjullah, yang mana segala aktivitasnya, segala kegiatannya, segala gerak-geriknya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal yaumal akhir, bahwa hidup yang sekarang tidak saja sampai ini, tapi ada kehidupan yang akan datang. Ya. Ada kehidupan yang akan datang. Sekarang ini kita berbuat telah akan ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah puasa Allah dan banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya zikir itulah yang mampu menenangkan hati kita. Di antara zikir yang paling tinggi adalah salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau sebut tadi, salawat kepada baginda Rasul tidak kena dengan penyakit hati, entah itu sombong atau dan sebagainya. Itu kelebihan daripada bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mampu mengikuti baginda Rasulullah SAW, uswahnya panutan Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah adalah pertama orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, orang yang percaya kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita beribadah jangan beribadah minimalis. Selesai beribadah, perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu
mana ibadah kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beribadahlah, nanti Allah yang akan memberikan ganjaran kepada kita. Sekali lagi yang atas nama Fahidul Baik mengucapkan terima kasih atas hadirat guru semua, wabil khusus Bapak dan Guru, para bapak dan masyarakat. Jazakumullah khairan jazaa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan segala niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka min habibika Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min kulli syarrin ista'adza bika min habibika Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta al-wali bil azimatin tafarriqha bi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa qina bi mawlidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrimna wa taqina asturna wa taqna wa zidna wa tunqisna wahfazna wa la tudhina akhirna wa la tusir alaina. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina wa usratina wa ahwalina wa arzaqina ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Tawaffalallahu minna wa minkum wa barik fi